Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Wena Ahra dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 07. Saya akan membahas tentang Maluku Angkat Senjata. Portugis memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521 dan memusatkan kedudukannya di Tidore hingga mereka bersahabat pada dua kerajaan tersebut. Persaingan pun bertambah sengit. Terjadi perang antara Tidore dengan Portugis pada tahun 1529 karena kapal-kapal Portugis mendapat bantuan dari Ternate dan Baca. Kemudian Portugis menjadi besar kepala. Mereka pun sewenang-wenang terhadap rakyat. Monopoli pun sering dilakukan. Tetapi pada akhirnya Spanyol angkat kaki dari Maluku mengingat perjanjian Saragossa. Portugis tetap di Maluku sedangkan Spanyol di Filipina. Portugis semakin sesuka hatinya melakukan monopoli di sana-sini, sehingga membuat rakyat Maluku marah hingga muncul tokoh perlawanan rakyat Sultan Hairun melawan Portugis. Tapi pada akhirnya Sultan Hairun tertipu siasat Portugis dengan cara mengadakan perjanjian perdamaian di Benteng San Paulo dan kemudian dibunuh. Perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babulaha, putra Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis dapat didesak dan pada tahun 1525 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timur Timur. Serangkaian rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Misalnya, pada periode tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat itu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluka Besi. Perlawanan rakyat ini juga meluas ke Ambon. Tahun 1650, perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Sementara perlawanan secara gerilya terjadi seperti di Jailolo. Namun, berbagai serangan itu selalu dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki peralatan senjata yang lebih lengkap. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran Hongi. Di tahun 1680, VOC memaksa sebuah perjanjian baru dengan penguasaan Tidore. Kerajaan Tidore yang dulunya menjadi teman VOC, sekarang turun pangkat menjadi vasal VOC. Penguasaan yang baru juga diangkat, yaitu Putra Alam sebagai Sultan Tidore. Sebenarnya, Pangeran Nukulah yang seharusnya menjadi Sultan Tidore. Karena tidak terima Tidore ditempatnya menjadi vasal VOC, Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat. Sebagai bentuk perlawanan, Nuku Muhammad Amiruddin pun menggalangkan kekuatan untuk melawan Komponi Belanda. Ia membangun armada kora-kora di daerah sekitar Pulau Seram dan Irian Jaya dengan mendirikan basis pertahanan di Seram Timur pada tahun 1781. Mereka membangun benteng-benteng di pesisir pantai, menyebar ranjau di lautan, dan memasang meriam tempur. Untuk menghadapi Belanda, Sultan Nuku meniru siasat divide et impera yang sering digunakan oleh Belanda. Sultan Nuku menghasut orang-orang Inggris agar mengusir orang-orang Belanda yang setelah berhasil segera digempurnya. Pasukan Nuku semakin kuat setelah mendapat berbagai perlengkapan perang dari Inggris dan memenangkan banyak pertempuran melawan Belanda. Setahun kemudian mereka mampu merebut Tidore dan membuat Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Peninggalan Sultan Kamaluddin, rakyat Tidore secara bulat menunjukkan Nuku Muhammad Amiruddin menjadi Sultan Tidore.
Sultan Nuku terus menggempur kekuatan Belanda di Ternate hingga tahun 1801. Ternate dapat dibebaskan dari cengkaman Belanda. Ia meninggal dalam usia 67 tahun pada tahun 1805. Serangan Perang Maluku dimulai pada tanggal 15 Mei 1817 dengan menyerbu pos Belanda di Porto. Presiden Van den Berg dapat ditawan, namun kemudian dilepas lagi. Keesokan harinya, rakyat mengepung benteng Dorset dan direbut dengan penuh semangat. Seluruh isi benteng itu dibunuh, termasuk Presiden Van den Berg beserta keluarga dan para perwira lainnya. Rakyat Maluku berhasil menduduki benteng Dorset. Setelah kejadian itu, Belanda mengirimkan pasukan yang kuat dari Ambon lengkap dengan persenjataan di bawah pimpinan Mayor Beaches. Ekspedisi ini berangkat tanggal 17 Mei 1817 dengan perjalanan yang melelahkan. Pada tanggal 20 Mei 1817, pasukan itu tiba di Sapurau dan terjadilah pertempuran dengan pasukan Patimura. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Beaches mati tertembak. Belanda berusaha mengadakan perundingan dengan Patimura, namun tidak berhasil, sehingga peperangan di Maluku terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam, sehingga benteng Dorset terpaksa dikosongkan. Patimura mundur, benteng diduduki dengan daerah lain. Belanda minta bantuan dari Ambon. Setelah bantuan Belanda dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisna dan Mayor datang, Belanda mengadakan serang besar-besaran November 1817. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura saat Perang Maluku semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Rebok, Thomas Patwell, Patimura, Rajetiu, Luka Latumihina, dan Jones Matulesi. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di sisi Seri yang kemudian dibawa ke Sapurau. Belanda membujuk Patimura untuk diajak kerjasama, namun Patimura menolak. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di depan benteng Victoria Ambon. Sebelum digantung, Patimura berkata, "Patimura, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak, Patimura, Patimura muda akan bangkit." Sekian penjelasan dari saya tentang Maluku Angkat Senjata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.